Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, seringkali kami melihat Injil hanya untuk orang lain supaya kami pergi memberitakannya. Tapi sebenarnya Tuhan meminta kami terlebih dahulu untuk datang kepada Kristus, menyelaraskan hidup kami, mengalami kedalaman relasi dengan Tuhan. Maka dari situlah kami bisa pergi. Berikanlah hati kepada kami untuk kami bisa menghidupi Injil Tuhan. Sehingga Injil bukan hanya sebuah pesan yang diberitakan, tapi sebuah cara hidup yang pertama-tama harus kami alami bersama dengan Kristus. Ya Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan. Biarlah setiap kami bukan saja mendengar, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Bersyukur hari ini minggu kedua kita bisa merenungkan satu firman Tuhan yang diberikan tema beritakan Injilnya. Nah saudara, ketika kita tadi membaca teks responsoria bertanggapan, kita membaca sebetulnya bagaimana Paulus itu sedang mengajar di sebuah sinagoge, tempat biasa orang-orang Yahudi pada waktu itu mengajarkan Taurat firman Tuhan. Maka di situ Paulus berdialog dengan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan disitulah dialog itu menekankan bahwa Injil Tuhan Yesus itu perlu diberitakan. Tetapi bagaimana sebenarnya ketika kita mendengarkan berita Injil itu sebenarnya bukan terlebih untuk orang lain, tapi untuk kita dulu. Sehingga kalau kita sebagai gereja yang mau pergi memberitakan Injil, kita punya satu kekuatan terlebih dahulu. Bukan sekedar untuk diberitakan, tetapi untuk dihidupi di dalam kehidupan kita. Amin saudara, biarlah ini menjadi sebuah hal yang betul-betul menguatkan saudara pada pagi hari ini. Maka tentang hal ini, Paulus membuat sebuah kesimpulan di dalam Kisah Rasul 13:26-41 dengan sebuah narasi seperti ini. Ketika dia di sinagoge, dia itu mau mengatakan di Kisah Rasul 13:26-41 yang tadi kita sudah bacakan. Dengan pendengarnya orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Hanya Injil Yesus Kristus yang menggenapi janji Allah, memberi pengampunan dosa, menentukan masa depan kekal. Saudara, ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah pesan yang kita dengarkan dari dulu. Tapi sebenarnya pesan ini perlu kita lihat bagaimana gagasan Paulus ini pada orang-orang dulu dan sekarang kita saat ini. Sehingga ini menjadikan kita mengerti kenapa memberitakan Injil itu sesuatu yang urgent. Kenapa memberitakan Injil itu sesuatu yang mendesak. Dan kenapa memberitakan Injil itu punya sebuah kegerakan bersama. Seperti Paulus, Barnabas, Silas, ketika gereja Antiokhia pada waktu itu mengutus mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah sekali lagi Bapak Ibu, latar belakangnya adalah Paulus berkhotbah di sinagoge Antiokhia, di sebuah kota Antiokhia yang disebut Pisidia, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah. Gagasan utamanya adalah Injil karya penyelamatan Allah yang harus diberitakan sebagai penggenapan janjinya di dalam Kristus. Maka ini menjadi sebuah hal yang kita katakanlah kontennya saudara ya. Konten itu isinya. Kalau konten itu isinya maka kita perlu kontainernya. Benar ya saudara ya. Kalau sesuatu itu ada isinya kita perlu penampung wadahnya. Yang berubah apa saudara? Konten atau kontainer? Isinya atau wadahnya? Yang berubah apa saudara? Isinya nggak pernah berubah sebenarnya. Kalau air kita taruh di dalam botol dia bentuknya bulat. Kalau air kita bentuk di dalam sebuah kotak dia bentuknya kotak di akuarium. Isinya tidak berubah, tapi kontainernya berubah, wadahnya berubah.
Itulah sebabnya karya keselamatan Allah yang diberitakan itu isinya tidak akan pernah berubah. Tapi bagaimana cara kita menyampaikannya kepada orang-orang di sekeliling kita, ring satu kita, keluarga terdekat kita. Disitulah cara-caranya yang terus, kontainernya itu terus berubah Bapak Ibu Saudara. Inilah yang ingin kita sama-sama mengerti. Inilah gagasan, ide utama dari teks itu. Karya penyelamatan Allah yang harus diberitakan sebagai penggenapan janjinya di dalam Kristus Yesus. Dari hal ini kita mau menggagas ini menjadi sebuah 3 poin utama. Yang pertama, dikatakan Allah menepati janji keselamatannya. Ayat 26 sampai 31 saya akan bacakan bagi kita semua. Kisah Para Rasul 13 ayat 26 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang termasuk keturunan Abraham, orang Yahudi, maupun yang takut akan Allah, orang-orang non-Yahudi. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpin yang tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. 29. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menempatkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Saudara, Allah menepati janjinya. Dan ini penting karena Injil itu sebuah kisah, cerita. Sebenarnya dari perjanjian lama menuju perjanjian baru ada sebuah benang merah di situ. Bagaimana seorang Abraham diceritakan di situ nanti, Musa itu secara kronologis memberikan sebuah hidup bagi Allah sampai kepada keturunan Daud dan janji itu digenapi. Jadi ada sebuah kisah di situ, story di situ, sejarah di situ. Tapi bukan hanya sekedar sejarah. Janji keselamatan ini merupakan sebuah berita sukacita. Janji keselamatan ini sebuah kemenangan di dalam Kristus. Janji keselamatan ini Bapak Ibu, sebuah history yang menjadi our story. Sebuah kisah Tuhan menjadi kisah kita. Jadi kalau kita lihat, beritakan Injilnya adalah sebuah payung besar, sebuah janji keselamatan. Dan janji keselamatan ini dikemas dengan sebuah kisah. Saudara, ada 4 kisah yang betul-betul Alkitab, kalau kita baca dari Alkitab Kejadian sampai Wahyu, 4 kisah inilah yang menjadi janji penggenapan. Kisah yang pertama adalah penciptaan. Saudara ingat itu? Mulai dari Kejadian 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Itu kisah yang Tuhan nyatakan. Kisah yang kedua adalah kejatuhan. Ketika Allah menciptakan manusia sebagai mahkota ciptaan, manusia jatuh ke dalam dosa. Kisah ketiga adalah penebusan. Ketika itu semua dijalani oleh bangsa Israel, raja-raja bangun dan bangkit serta jatuh. Banyak orang-orang yang melihat kisah-kisah yang ada di dalam perjanjian lama mengacu kepada penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dan kisah yang keempat adalah kisah kedatangan dia kedua kali, penyempurnaan. Jadi saudara dan saya ada di dalam kisah itu. Saudara dan saya memiliki makna di dalam dunia ini. Karena kita ada dalam sebuah kisah besar penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kedatangan Yesus kedua kali sebagai kisah yang menyempurnakan. Saudara bayangkan kita udah dapat trailernya. Kalau kita nonton film kita lihat trailernya, ekstraknya gitu sebenarnya. Tuhan sudah memberitakan kepada kita, kita hidup di dalam ini, di dunia ini dengan sebuah kisah itu. 4 kisah itu terpatri di dalam jiwa kita. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, kita tahu ada sebuah mindset di dalam benak kita bahwa banyak orang yang jatuh dalam dosa
Karena dia nggak punya kisah penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara bayangkan kalau kita bisa menguasai ini dan kita mendapatkan sebuah dorongan bersama-sama dengan Allah, maka Injil itu pasti akan kita beritakan. Injil itu pasti akan mengubahkan kita, saudara. Kalau saudara menarik sebuah katakanlah kesimpulan awal di Kisah Rasul ini, mulai pasal 13 di awal. Sebenarnya di situ ada orang-orang yang berbeda latar belakang, saudara. Paulus kita tahu siapa dia. Barnabas, ada namanya Yohanes Markus, seorang yang sangat muda sekali. Bahkan ada dua orang yang namanya asing di telinga kita, namanya Lukius dan Nahamaim, saudara. Bahkan ada penafsir yang berkata mereka ini orang-orang dari Afrika. Backgroundnya berbeda, tetapi kisah itu benar-benar mereka alami di dalam kehidupan mereka. Sehingga tim pengabaran Injil di dalam Kisah Rasul pasal 13 ini yang dipimpin oleh Paulus dan Barnabas itu menjadi sebuah perjalanan misi pertama Paulus. Karena ada sebuah kisah Allah menepati janji keselamatannya dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penyempurnaan. Bapak Ibu, senang gak kalau kita punya pemahaman ini dan kita tahu apa yang terjadi dalam hidup kita nanti? Bukankah ini sebuah hal yang membukakan hati kita? Janji keselamatan itu bukan hanya sebuah tiket masuk surga. Janji keselamatan itu bukan sebuah asuransi kebakaran yang kalau terjadi sesuatu kita mendapatkan keuntungannya. Tapi sebuah jaminan hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan melalui penebusan. Dan di dalam disitulah kita bisa menceritakan kisahnya. Nah, saudara, kita akan nanti memaknai ini dalam sebuah apa sih actionnya gitu, saudara ya. Kita lihat dulu prinsipnya. Yang kedua, saudara, sebuah kisah itu dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kedatangan Yesus yang kedua kali, Paulus ingin menegaskan kepada pendengarnya di sinagoge bahwa Kristus bangkit dan membenarkan kita. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara, mereka sangat menekankan kebangkitan karena kebangkitan itu menyatakan sebuah otoritas tinggi. Kebangkitan itu sebuah bukti. Maka ketika mereka mendengar tentang Yesus yang bangkit, Paulus yang adalah juga backgroundnya orang Yahudi dari suku Ibrani dan dia benar-benar mengerti hukum Taurat, dia menjelaskan kepada orang-orang yang Yahudi ini mendengarkan tentang Yesus yang bangkit. Yesus bukan hanya seorang yang hidup 2000 tahun yang lalu dan berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, melakukan kehendak Bapa, memberikan sebuah makna tentang kerajaan Allah. Yesus bukan hanya seorang yang kita lihat sebagai guru moral, guru orang yang baik, seorang yang etikanya tinggi, bukan, saudara. Tapi dia adalah Allah yang bangkit dan membenarkan kita. Dia raja di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya penting sekali ketika kebangkitan Kristus ini terjadi, saudara dan saya itu menyelaraskan kehidupan kita dengan dia. Alignment itu penting, saudara. Menyelaraskan itu berarti kita memberikan diri kita untuk diatur oleh Tuhan. Kadang-kadang, saudara, di dalam kehidupan umat percaya, bicara tentang Kristus yang membenarkan kita, kita itu masih punya hati yang terkotak-kotak di dalamnya. Tuhan, yang ini aku mau supaya Engkau bisa serahkan atau bisa Engkau sembuhkan atau Engkau boleh masuk di dalam bagian hatiku yang ini. Tapi yang di sini saya belum bisa, Tuhan. Tuhan, gak usahlah yang sini, ini bagian saya. Dikotak-kotakan, ruang di hati kita, saudara, terkotak-kotak. Allah mau melalui Kristus kebangkitannya membenarkan kita supaya semua hati kita utuh untuk Dia. Itu sebabnya banyak orang-orang yang gak berani untuk bersandar kepada Tuhan, untuk menyerahkan semua dan berjalan di dalam pimpinan Tuhan karena masih setengah-setengah, saudara. Tuhan, udahlah, nanti aku yang hubungin engkau gak usah hubungin aku, kayak gitu kira-kira. I will call you Lord, don't call me. Kita melihat itu di dalam sebuah kenyataan realitas, bagaimana keselamatan itu diaplikasikan di dalam kehidupan umat, saudara. Jadi kebangkitan Kristus itu membenarkan kita, memberikan kita sebuah jaminan bahwa kita hidup
menyatu di dalam kebenarannya. Yang ketiga, ini bicara panggilan orang percaya dan juga peringatan. Bagaimana sebenarnya ketika saudara dan saya itu memenuhi panggilan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Banyak kita tahu panggilan tapi kita nggak menjalankannya, saudara. Banyak kita tahu konsep tentang panggilan, tapi kita nggak mau bertanggung jawab untuk menjalaninya. Oleh karena begitu banyak hal-hal yang membuat kita itu hitung-hitungan dengan Tuhan. Permisi tanya, saudara, apakah di dalam gereja ini kita pernah dalam 1 tahun membuat program di dalam gereja, kita pergi menginjili orang, pergi bermisi? Siapa yang sudah melakukan itu, saudara? Apakah ada orang-orang yang rutin setiap tahun ini, mungkin ada beberapa tim begitu yang setiap tahun kita pergi ke sana, kita melakukan banyak hal, kegiatan-kegiatan yang untuk mengenalkan kasih Kristus. Ada Bapak Ibu? Jarang ya, saudara ya? Atau ada sebenarnya? Saudara yang pernah melakukan bakti sosial, atau bukan bakti, aksi sosial begitu? Ada nggak yang pernah ke kolong-kolong jembatan terus ngelihat banyak pemulung begitu, anak-anak jalanan? Nggak pernah, saudara ya? Sulit bukan? Karena kita nggak akan nyaman, saudara. Di tempat saya melayani sinodenya, saudara ya, sinode Gereja Kristen Jakarta itu 1 tahun itu ada 2 kali pergi, satu ke NTT, ke Belu, saudara. Dari Kupang itu masih 11 jam, sekarang udah 9 jam karena jalannya udah halus. Setahun kami ke sana sama ke Kalimantan Barat. Ada beberapa titik desa-desa di sana yang kami follow up. Nah, saudara, tantangannya kalau ini kita menjadikan rutin, saudara, kita itu agak kering karena kita hanya melakukan tugas dan tanggung jawab. Gak gampang, saudara. Saya ketika ke sana, saudara ya, diberikan kesempatan oleh Tuhan, saya ke sana itu melihat khususnya di Belu. Belu itu berbatasan dengan Timur Leste, dekat sekali, dekat dengan Australia juga, saudara. Nah, mayoritas agama Katolik, mereka punya kebiasaan di sana berjudi, dan sebagian mereka itu sudah kebiasaan dari tahun 99, saudara ya. Itu mereka berangkat ke Malaysia, tapi gelap, nggak pakai dokumen. Lalu mereka ke hutan sawit, karena hutan sawit di sana lebih menjanjikan daripada di Indonesia. Kalau kita lihat orang-orang yang memikul kelapa sawit, saudara ya, pakai keranjang yang seperti ransel, saudara tahu ya, yang ada bolongannya di belakang, mereka ambil pakai besi dengan ujung yang tajam, lalu mereka petik begitu. Yang 1 bakul itu, saudara, kalau di Indonesia, di hutan-hutan kita, itu cuma 50.000 1 bakul penuh, dibawa ke cukongnya gitu, ke bosnya. Kalau di Malaysia itu 300.000. Jauh ya, jauh. Jadi mereka ke sana, orang-orang Belu ini, orang-orang NTT ke sana mendapatkan duit tapi tanpa dokumen yang lengkap. Nah, kami masuk ke situ. Kami masuk ke Belu dan mereka yang baik gitu ya, yang pintar cari uang, habis dapat ringgit, pulang ke kampung halaman, mereka bangun rumah. Tapi kalau mereka yang hanya untuk cari uang, mabok-mabok sampai rumah cuman bisa senang-senang begitu, rumahnya nggak pernah dibangun, saudara. Dan ini udah terjadi beberapa generasi. Nah, yang kami layani adalah anak-anak, mulai dari anak-anak, karena orang-orang dewasanya udah seperti rotan yang alot, nggak bisa lagi dibentuk, saudara. Mindset mereka udah seperti itu. Cari uang di negeri orang, pulang foya-foya. Kembali lagi, pulang foya-foya. Nah, anak-anak pada waktu itu, saudara, kami ke sana itu setahun sekali. Sampai hari ini, saudara. Kami melihat ada sebuah kesempatan baik bagaimana panggilan kita yang dijalani bentuknya konkret, saudara. Kami membentuk rumah baca di sana. Ada 1 rumah di sana, kami sewa, lalu ada buku-buku dari Jakarta, diterbangkan ke sana, lalu rumah baca ini mengumpulkan anak-anak di sana, rumah anak-anak yang joroknya minta ampun, saudara. Gak pernah tahu yang namanya membersihkan badan. Jadi kami ke sana lalu membersihkan mereka, gunting kuku mereka, kasih tahu perlu hidup bersih, lalu membaca buku, memperkenalkan Kristus,
Wah, luar biasa di lapangan itu, saudara. Nah, kalau saudara punya jiwa misi dan tergerak Bapak Ibu, karena ada sebuah kisah tadi, karena ada Kristus yang bangkit dan membenarkan, seharusnya panggilan ini kita jalankan, bukan? Seharusnya panggilan ini bukan hanya kita dengar. Kalau memang saudara ingin dan rindu menjalankan misi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, maka pesan-pesan ini harusnya kita kembangkan Bapak Ibu. Di dalam Allah menepati janjinya, di situ kita belajar kesetiaan Allah nampak di situ. Kesetiaan Allah Hesed Adonai. Ketika Kristus membenarkan, kita melihat bahwa kebangkitan Kristus adalah pusat utama berita Injil. Tanpa kebangkitan, Injil hanya sekedar aksi-aksi sosial saja. Bagi-bagi Indomie begitu saudara. Kalau kita ada lihat korban banjir, kita datang, kita pakai bendera gereja lalu kita kasih secara simbolis. Itu bukan Injil. Itu boleh, tapi kalau tidak ada berita tentang Yesus Kristus, kebangkitan yang membenarkan, maka percayalah hal-hal itu hanya sekedar tugas kewajiban yang rutin kita lakukan tanpa kita maknai. Maka kalau kita belajar tentang Kristus yang bangkit dan membenarkan, ini seharusnya akan menuntut respon iman kita ketika panggilan sekaligus peringatan juga dinyatakan oleh Paulus. Injil menuntut respon iman, siapa percaya dibenarkan, siapa menolak binasa. Tidak ada posisi netral terhadap Kristus. Saudara, ini tidak enak didengar, tapi inilah berita Injil itu. Dan apakah kita sekarang mau membawa ini ketika kita sudah mengalaminya kepada orang lain? Apakah kita berani dilihat orang kita sudah berubah dan berbuah, dan orang lain akhirnya pun berubah dan berbuah? Jadi sekali lagi kita belajar di dalam teks ini bagaimana pesan teologis utamanya adalah Allah setia pada janji keselamatannya. Yesus penggenapan janji itu. Injil membawa pengampunan dan pembenaran. Menolak Injil berarti kehilangan hidup yang sejati. Nah, sekarang saya ingin masuk ke dalam aplikasinya kepada kita saat ini. Supaya apa yang kita sudah lihat sebuah prinsip 3 tadi, terus kita mau lakukannya seperti apa, saudara? Aplikasi kontekstualnya, saudara, bagi gereja beritakan Injil dengan berani meski ditolak. Sebenarnya banyak orang Kristen ditolak karena caranya, kontainernya tadi, saudara. Kontainernya kita perlu pikirkan bersama-sama. Banyak cara. Kita bisa buat pengobatan gratis atau pengobatan murah. Kita bisa buat, kalau misalnya gereja ada bazar, kita buat bazar, itu kontainer, saudara. Bazar yang harganya itu pasti lebih rendah dari harga di pasaran. Entah itu sembako, entah itu hal-hal yang saudara berhubungan dengan pekerjaan saudara. Ada tukang cukur rambut di sini mungkin, salon tukang cukur rambut. Buat cukur rambut di gereja di halaman dengan harga murah. Sambil cukur rambut, nyatakan Injil Tuhan. Bapak percaya enggak sama Tuhan Yesus? Sambil dikerok jenggotnya gitu kan. Dia pasti bilang percaya. Kalau enggak percaya, enggak, jangan saudara ya, jangan. Maksud saya gini, banyak kita sebenarnya bisa kreatif menjalankan kontainer-kontainer itu, saudara. Kontainer itu perlu kita doakan, perlu kita sama-sama gumulkan. Ada satu hal yang menarik, seorang bernama Dan Spader, saudara, memperkenalkan kontainer dengan ilustrasi sebuah kursi. Dia bilang gereja itu perlu memberi sebuah pemahaman gambaran umum bagaimana orang yang datang bertumbuh sampai dia bisa menjadi seorang penginjil atau murid yang memuridkan. Kursi yang pertama dia perkenalkan adalah kursi ketika kita itu ingin memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di luar sana. Cuman come and see. Banyak metode ini sudah digunakan di berbagai gereja, saudara. Biasanya ini ada di dalam sebuah event-event tertentu yang orang-orang non-Kristen itu kadang-kadang senang datang ke gereja hanya cuma cari teman. Kami ini gereja yang ada di mall, di Kramat Jati. Kami pakai lipo.
Lipo Kramat Jati di Cawang dekat situ, Cililitan PGC sananya lagi saudara. Kami diberikan kesempatan bisa isi di atriumnya di tengahnya itu untuk ngisi acara puji-pujian Natal saudara. 2 kali tanggal 6 Desember sama 13 di hari Sabtu. Wah, kami senang sekali, kami memberikan sebuah konsep acara yang untuk menjangkau orang-orang yang lalu lalang di Lipo, biar trafiknya rame begitu. Tapi bukan sekedar cuma nyanyi-nyanyi, tapi kami mau berinteraksi. Berinteraksi karena ada banyak orang-orang yang di mall itu dengan berbagai kebutuhan dan berbagai pergumulan yang mungkin mau mendengar lagu-lagu Natal yang umum, tapi sebenarnya mereka juga pengen cari Injil Tuhan Yesus. Nah saudara, ini satu metode kontainer itu. Nah untuk catatan, daerah Kramat Jati itu daerah hijau, gak gampang saudara. Tapi karena kami di mall, ini kesempatan yang baik. Maka kami siapkan sebuah stand up komedi yang itu kontainer tapi kami kemas supaya nanti akhirnya ada yang berinteraksi. Kalau bisa maju ke depan, kita kenalan namanya, kita kasih pertanyaan. Kalau dia jawab, kuis-kuis kecil, kita kasih hadiah kecil, menarik coklat kah apa gitu. Dari kenalan itu kita bisa ngelihat ini orang sebenarnya motivasinya dia apa sih. Ya itu satu hal yang baik bukan? Sehingga ketika ini kita jalani, kita bisa melihat ada orang dijangkau, orang-orang baru datang ke gereja. Bapak Ibu, ini di atas kertas memang bisa dilakukan, tapi dalam pengalaman-pengalaman bagaimana memberitakan Injil kepada orang lain perlu sebuah kesabaran yang luar biasa. Harus berani meskipun ditolak saudara. Itu sebabnya kontainernya mari kita pikirkan. Kontennya udah jelas dari dulu sekarang gak berubah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana dengan kontainernya? Maka kontainer-kontainer inilah yang kita pikirkan. Kursi nomor 1 adalah penjangkauan. Come and see. Banyak orang yang cuma pengen come and see. Mereka cuma datang, cuma pengen mendengar puji-pujian, musik yang enak. Gak apa-apa. Tapi kita mau kursi keduanya. Bukan hanya mereka come and see, tapi mereka juga follow me, follow Jesus. Itu kontainernya saudara. Banyak orang ke gereja, apalagi gereja-gereja yang sekarang yang cuma 3 huruf gitu saudara ya. Yang merek-mereknya 3 huruf itu kan rame ya. Pokoknya semuanya ciri khasnya itu ruangannya gede, tata cahaya panggung ya. Terus ada musik yang luar biasa, profesional sekali. Saudara seperti itu sekarang, orang banyak mau datang seperti itu. Tapi harus disaring, itu kan cuma crowd, kerumunan doang. Kita pengen supaya mereka follow Jesus, follow me. Itu sebabnya orang-orang yang datang ke gereja model-model 3 huruf ini, yang seringkali ada di mall-mall besar begitu saudara. Sebenarnya mereka itu sedang dijaring untuk ke arah berikutnya, next step-nya. Disitulah akan ditentukan mereka orang yang benar-benar mau ngikut Yesus dengan segala konsekuensinya, atau cuma mau fun doang. Kalau dia mau mengikut Yesus, dia akan tersaring dengan baik. Kalau dia cuma fun doang, maka dia cuma pengen memuaskan emosinya untuk sebuah pujian-pujian yang menghangatkan hatinya. Hanya sampai di situ. Seharusnya dia ditantang untuk ke next step-nya apa. Kursi pertama menjangkau orang-orang yang sangat umum di ruang publik. Kursi kedua itu memberikan sebuah komitmen supaya mereka mengikut Tuhan Yesus. Dan di kursi ketiga ini yang sebenarnya tantangan tersulit. Bagaimana mereka setelah mengikut Yesus, mereka mau memuridkan orang lain. Saya percaya di sini banyak aktivis-aktivis. Saya percaya di sini banyak pengurus-pengurus. Kalau kita mengidentifikasikan diri kita di kursi 1, 2, dan 3, saudara berani gak bilang saya kursi ketiga Pak? Seharusnya saudara sudah di kursi ketiga. Saya orang yang sudah diselamatkan, saya mengerti memfollow Yesus gimana, dan saya sekarang mau orang lain juga follow Him. Iya gak saudara? Tapi kita gak punya sebuah semangat yang sama untuk melakukannya. Itu sebabnya bagi gereja dan pribadi ini harus seimbang saudara. Hidupi Injil setiap hari sebagai saksi Kristus. Cuman itu cara satu-satunya. Kita gak akan bisa dari kursi 1 next to the kursi 3, bahkan nanti sampai ke 4 begitu saudara ya. Yang ke 4 tuh udah jadi kayak hamba Tuhan lah kira-kira gitu saudara. Jadi seorang rohaniwan begitu ya.
Kursi ketiga aja cukup sebenarnya. Jadi kalau saudara punya kursi kosong, ilustrasinya taruh kursi kosong di depan sini, urutin 1, 2, 3. 1 itu buat mereka yang belum mengenal Yesus, kita bikin banyak hal di sana, banyak ide kreatif di sana. Kursi kedua, undang mereka supaya mereka disaring, supaya follow Yesus. Kan Yesus juga lakukan itu. Dia melakukan banyak mukjizat, pelayanannya itu mayoritas di Galilea. Dan ketika orang-orang itu terkumpul banyak sekali mengikut dia, Yesus balik ke belakang. Dia bilang, barang siapa mau mengikut aku, ingat, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus kasih kode keras. Ketika mau mengikut Yesus, semua crowd itu, dia ingin menegaskan, jangan mengikut aku sebagai seorang penggemar, tapi ikutlah dengan satu pengorbanan yang besar. Dia saring kok itu semua orang banyak itu, saudara. Karena motivasinya itu di kursi 1 macam-macam. Ada yang supaya perutnya kenyang, ikut Yesus banyak mukjizat, 5 roti 2 ikan. Benar gak saudara? Ada supaya dia sakit sembuh. Dia kasih tahu, ikut Yesus yuk, ngai sembuh loh. Ai sembuh, ikut cu Yesus lah. Gitu. Buat apa? Supaya sembuh. Nah itu doang, supaya sembuh doang. Harusnya kan dia bisa lihat gambarnya, supaya aku dipakai oleh Tuhan. Meskipun aku gak sembuh. Ya gak saudara? Meskipun aku gak sembuh, aku percaya ke cu Yesus. Saudara, beberapa minggu ini banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal dunia, saudara ya. Salah satunya saya kenal baik tuh Marojahan si Jabat. Pernah nggak saudara dengar khotbahnya? Pernah diundang di sini nggak? Bang Oja atau Bang Ojak, papanya Jerome Polim, meninggal ya. Ini pendeta yang freelance ya, dia nggak megang gereja, tadinya pegang gereja. Terus anaknya jadi influencer, Jehian dan Jerome, dan meninggal mendadak tiba-tiba lagi pimpin retret di Universitas Petra di Surabaya, tiba-tiba usus sakit perut gitu ya, dibawa ke IGD, ada pendarahan atau peradangan usus namanya ya, masuk ICU. Hari berikutnya naik ke paru-paru tuh, yang namanya penggumpalan darah atau apapun dari usus naik ke paru-paru. Hari ketiga game over, cepet banget. Kita semua kaget, wah padahal Februari ini mau diundang nih orang, tahun depan. Udah meninggal almarhum Marojahan si Jabat. Dalam 1 bulan itu banyak pendeta-pendeta yang saya ada yang tahu, ada yang kenal. Saudara. Kalau Marojahan si Jabat ini saya kenal. Dalam kesempatan pelayanan bareng saudara ya, di sebuah retret buat anak-anak muda gitu, saya tanya, bang gitu kan, sama-sama orang Batak gitu ya, manggilnya abang gitu. Abang kan gak di gereja, saya di gereja, kita ngobrol-ngobrol lah ya gitu. Iya, gimana bang ngatur quality time-nya dengan Tuhan di tengah-tengah padatnya dari satu kota ke kota lain. Wah, pertanyaanmu bagus katanya gitu. Iya, itu penting dia bilang. Saya kalau di pesawat saya melakukan yang namanya solitude. Wah, apa itu solitude saudara? Solitude itu kayak menyendiri dengan Tuhan, meskipun ada banyak keramaian tapi dia bisa kasih hati untuk Tuhan supaya dia bisa mendengarkan, mengalami pimpinan Tuhan. Namanya solitude saudara. Nah itu penting sekali. Jadi bagaimana kita sebenarnya ketika kita mau membuat sebuah pemahaman yang baik tentang bergereja, tapi di sisi lain kita juga perlu secara pribadi ini menghidupi Injil bersama dengan komunitas kita di tempat ini. Maka carilah Tuhan, karena ketika kita ada di lapangan, kita memberikan hidup kita untuk memberitakan Injil, saudara itu akan gampang sekali untuk capek dan lelah. Di satu sisi seperti itu, di sisi yang lain kita tuh kayak harus menyeimbangkan diri supaya ketika kita berhasil jangan sampai pujian-pujian yang kita dapatkan itu membuat kita sombong dan jatuh. Nah saudara, ini loh yang kita perlukan. Pikirkan dan doakan kontainer apa yang saya ingin bagikan kepada orang-orang dekat.
Sebenarnya banyak sekali saudara, banyak sekali. Sehingga antara kontainer dan konten ini selalu akan menyesuaikan diri. Pesannya jelas, Injil Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan menang bagi kita, tapi kemasannya selalu berbeda di tiap zaman yang ada. Nah saudara, kalau kita mau sekarang mengaplikasikannya dengan banyak kontainer-kontainer, salah satu cara itu adalah ilustrasi kursi kosong tadi. Bangunlah sebuah kesepahaman bersama bahwa kursi satu itu perlu ada orang-orang yang mengenal Yesus, kursi dua yang mengikut Yesus, kursi tiga yang melanjutkan proses itu semua ke orang lain. Dan saya berdoa ini menjadi sebuah pemahaman yang utuh di dalam sebuah gereja. Sehingga kita bergereja, rutinitas kita enggak cuman datang dan pergi beribadah lalu pulang. Supaya gereja itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Saudara kalau mau bermisi, saudara mau cari partner, berpartnerlah. Ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang Kristen di negara ini saudara. Luar biasa cara Tuhan. Bagaimana Injil itu bergerak dinamikanya saudara. Oh ada banyak sekarang gereja-gereja yang saling bergandengan tangan. Tidak melihat denominasi lagi. Enggak pakai benderaku, benderamu, enggak. Di ladang misi semua itu sama. Maka ini menjadi satu tugas panggilan buat kita. Secara gereja dan secara pribadi. Maka refleksinya buat kita adalah beritakanlah Injil karena dialah yang hidup, Yesus Kristus. 3 refleksi pertanyaan. Apakah saya percaya pada kuasa kebangkitan Kristus? Itu dulu. Percayakah kita akan kuasa kebangkitannya? Di tengah-tengah isu banyaknya ketidakpastian ya saudara ya. Bendahara negara kita diganti ya dengan tipe koboi, cara komunikasinya juga lumayan frontal gitu ya. Seru ya saudara ya. Bapak kita itu Purbaya, dia bilang mau bikin rupiah jadi redenominasi jadi 1 rupiah. Ya kita lihat lah ya gimana ya. Tapi saya dukung dia untuk jangka pendek bagus programnya, bagus sekali jangka pendek saudara ya. Tapi untuk jangka panjang kita nggak tahu. Untuk jangka pendek bagus, stimulus dikasih. Kerasa nggak saudara? Yang ada di pasar yang berdagang, kerasa nggak sekarang? Bisa belanja lagi perputaran uang, harusnya kerasa. Karena dari 500T udah 200T diguyur ke bank BUMN. Saya tanya salah satu jemaat gereja lokal lain gitu ya, cabang lain bukan di Keramat Jati, di Tambora yang mayoritas tuh pedagang Jatinegara sama Tanah Abang saudara. Dia bilang saya berasa kok Pak, dia bilang. Bagus. Ya saya bilang bagus, jangka pendek emang itu yang diperlukan. Jadi dia guyur-guyur uang aja supaya semuanya dibelanjain. Cuman masalahnya kepala-kepala daerah kita nih, gubernur-gubernur kita. Kalau uang udah ditransfer dari pusat, ditaruh jadi deposito di bank, diendepin, masalahnya di situ. Mereka takut kalau dibelanjain gak sesuai, ada selisih harga, langsung dipelototin sama KPK. Jadi mendingan didepositoin aja, diendapin tuh uang di bank-bank daerah, di bank-bank provinsi. Ya, saudara di YouTube itu saya buka channelnya kementerian saudara, di tanggal 20 Oktober itu Menteri Keuangan tuh rapat sama seluruh gubernur se-Indonesia. Menarik datanya di situ saudara. Ada data-data yang dia ungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu udah 5,sekian %. Angka penganggurannya udah dikecilin, udah menurun. Angka kemiskinannya juga paling baik sepanjang sejarah sekarang ini dia bilang. Bagus data-datanya saudara. Cuman itu PR-nya dia bilang, Anda gubernur-gubernur kepala daerah jangan cuman jago nyimpen duit di bank. Gunain, belanjain, serapan belanjaannya itu yang kurang saudara. Nah itu lagi dibenerin, doakan supaya kepala-kepala daerah kita tuh benar-benar ngerti bahwa di rakyat di bawahnya itu benar-benar perlu. Uang itu perlu diputerin. Supaya kita bisa melihat
ekonominya itu bergerak. Benar saudara. Tapi ya ampun, lagi-lagi ada yang ketangkap KPK. Baru-baru ini Gubernur Riau. Gubernur Riau tuh udah red flag dari dulu. Riau tuh gubernurnya dari dulu ketangkap terus. Nggak tahu kenapa tuh daerah tuh. Nah ini udah OTT lagi. Ketangkap lagi. Modusnya minta jatah reman. Bawahan-bawahannya ditekan supaya nyetor ke dia mau pelesiran. Saudara bayangkan. Padahal sebenarnya uang dia tuh cukup. Pusat itu udah ngasih daerah tuh banyak sekali. Apalagi Papua, saudara. Saudara kalau ke Papua itu ya, uang dari pusat itu, pos-posnya itu banyak. Kepala suku dapat, kepala daerah dapat. Masyarakat adat dapat. Tapi kalau enggak sampai ke mereka berarti ada tangan yang nakal. Siapa yang umpetin gitu saudara. Aneh negara kita ini, memang perlu banyak berdoa. Jadi refleksikan kuasa kebangkitan Kristus. Seharusnya kita bisa bergerak, supaya kita bisa berlatih cara bermisi. Kedua, apakah saya setia menyampaikan Injil? Saudara, Injil itu bukan menyampaikan khotbah. Injil itu sebenarnya adalah hidup kita yang tertulis. Orang lain tuh lihat hidup kita. Kalau saudara datang ke saya, misalnya seorang suami, Pak saya berubah, saya gak akan langsung percaya, saya mau dengar dari istrinya, apakah engkau berubah. Kalau seorang istri datang saya berubah, saya mau dengar dari suaminya, apakah engkau berubah, benar-benar berubah. Dari situ Injil itu. Banyak orang Kristen tuh jadi batu sandungan karena gak ada yang kasih teladan, sehingga Injil itu gak efektif. Jadikanlah hidup kita Injil yang terbuka. Jadikanlah hidup kita sebuah cerminan dari Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Maka refleksi pertanyaan terakhirnya adalah siapa yang perlu mendengar Injil hari ini? Saudara ada di gereja, di toko, di kantor, di rumah, siapa yang perlu mendengar Injil? Biarlah itu semua menguatkan hati saudara. Dan saya berdoa supaya GKRI Kelapa Gading benar-benar setia memberitakan Injilnya. Dan ini menjadi sebuah hal yang dinamikanya itu luar biasa sekali kalau saudara mau terlibat ke lapangan, saudara. Dan biarlah ini menjadi sebuah, katakanlah sebuah pesan untuk kita doakan bersama supaya kehidupan kita benar-benar dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Dan biarlah beritakan Injilnya itu bukan sekedar slogan, sekedar tulisan-tulisan di dinding-dinding gereja kita, tapi sebuah aplikasi praktis yang kita mau nyatakan kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Beritakan Injilnya, kiranya Tuhan menguatkan setiap kita. Amin. Kita berdoa. Hari ini Tuhan kami belajar dari Rasul Paulus dalam perjalanan misi pertamanya. Dia membentuk sebuah tim terdiri dari 5 orang. 2 orang kami kenal namanya Barnabas, Yohanes Markus. Tapi ada orang bernama Lukius dan Manahem yang kami tidak tahu siapa itu. Dan bahkan banyak menurut penafsir mereka orang-orang dari Afrika. Tim 5 ini bergerak karena diutus oleh Tuhan. Karena diperintahkan oleh Roh-Mu yang kudus. Maka Paulus ketika ada di Antioquia, dia punya kesempatan berbicara di sebuah sinagoge. Dan dia mengambil kesempatan itu, menyatakan 3 hal yang kami baru saja gali. Bahwa janji Allah tentang penggenapan Kristus itu nyata. Mulai dari Abraham sampai kepada Daud. Bahwa kuasa kebangkitan Kristus menjadi jantung dari pemberitaan Injil. Tanpa itu maka Injil menjadi hanya sekedar aksi sosial. Dan kami belajar bagaimana sebuah panggilan harus dijalani, bukan hanya didengar. Sebuah panggilan juga dituntut oleh Tuhan supaya ada peringatan-peringatan untuk kami, supaya kami bisa setia. Jangan seperti orang-orang yang mengeraskan hati kami, ya Tuhan. Tolonglah kami. Kami rindu membawa ini dengan sebuah kontainer yang segar. Kami rindu kalau kami mau belajar ada kursi-kursi kosong 1, 2, 3 yang perlu kami isi. Kursi 1 adalah kontainer yang
kami bisa doakan bagaimana cara menjangkau orang-orang melalui kegiatan-kegiatan, entah itu kegiatan sosial atau yang bermakna. Oh Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang bisa mengalami ini. Kursi kedua, kami ingin mensortir, memfilter orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Yesus, bukan sekedar menjadi seorang penggemar atau fans. Dan di kursi ketiga, kami dituntut Tuhan untuk memuridkan orang lain, mengikuti proses itu. Sekali lagi, kami serahkan setiap kami, kuatkan, teguhkan iman kami di dalam kami memberitakan Injil Tuhan dengan kontainer-kontainer yang kami pikirkan. Tuhan berkati rekan-rekan majelis pengurus dan hamba Tuhan, kiranya mereka sehati membangun kerajaan Allah. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Frans yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua hari ini. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan meresponi untuk pemberitaan firman Tuhan pagi ini dengan pujian yang nomor 9 ya. Saya minta untuk singer boleh membantu. Aku Tuhan semesta. Boleh membantu ya. Aku Tuhan semesta, cerita hidupku dengar, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa
bersatu di dalam doa. Tuhan, ketika kami menaikkan pujian ini, dan juga ketika kami bersama-sama mendengarkan akan renungan firman-Mu pagi ini, Tuhan, tolonglah setiap kami pribadi lepas pribadi. Lewat renungan ini kembali kami diingatkan, Tuhan, memberitakan akan Injil keselamatan harus dimulai dari diri kami masing-masing, Tuhan. Kami adalah Alkitab terbuka yang dibaca oleh setiap orang, sehingga lewat kehidupan kami yang beriman teguh kepada Tuhan, lewat kehidupan kami dalam tutur kata dan juga dalam tindakan kami, itu menjadi satu kesaksian yang hidup, Tuhan. Dan lewat itu kami boleh menjadi saksi-Mu, Tuhan, sehingga ada orang-orang yang boleh kami bawa. Dan orang-orang yang kami bawa itu, Tuhan, nantinya boleh menjadi murid-Mu yang kembali akan menjadi saksi-saksi-Mu. Tolong kami, Tuhan. Secara khusus juga gereja kami. Gereja sebagai kumpulan orang-orang percaya. Tuhan, tolong gereja untuk juga kami diingatkan, Tuhan, di dalam memberitakan Injil keselamatan-Mu, Tuhan. Ada hal-hal yang kreatif, Tuhan, yang kami percaya Tuhan berikan kepada kami setiap gereja-gereja yang ada, Tuhan, secara khusus di gereja kami. Tolong kami, Tuhan, supaya lewat kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, kami terus boleh belajar menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Dan pagi ini juga kami kembali datang di hadapan-Mu. Hamba-Mu secara khusus mau berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan, kami semua, Tuhan, termasuk hamba-Mu di dalam hal ini, Tuhan, berdoa dan mengingatkan akan janji-janji-Mu, mengingat kembali janji-janji penyertaan-Mu, Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami hadapi, Tuhan, pencobaan-pencobaan itu, Tuhan, tidak melebihi kekuatan kami. Bahkan di dalam pencobaan-pencobaan masalah persoalan itu, kami diingatkan bahwa ada Tuhan menyertai kami. Bahkan kami juga mempunyai pengharapan akan anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat-Mu, baik yang bekerja, baik yang menjalankan usaha mereka. Tuhan, tolong, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini, biarlah Tuhan, mereka juga senantiasa, Tuhan, mengalami bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan menyertai di dalam kehidupan pekerjaan dan kehidupan usaha mereka. Sehingga sekali lagi, Tuhan, lewat bagaimana perjumpaan pribadi dengan-Mu ini, mereka boleh lebih lagi, Tuhan, melangkah dengan pasti dalam menghadapi hari lepas hari bersama-Mu. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi anak-anak jemaat-Mu yang studi, Tuhan memberkati studinya. Yang bekerja, Tuhan memberkati dalam pekerjaannya. Apa yang dikerjakan, Tuhan buat menjadi selalu berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak jemaat-Mu yang sudah berkeluarga, Tuhan juga memberkati dalam keluarga mereka masing-masing, supaya senantiasa ada damai sejahtera dan sukacita yang menetap di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Pada akhirnya, kami mau menyerahkan hari lepas hari dalam kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, dan Tuhan memberkati hidup kami. Dan Tuhan mengumpulkan kami kembali pada minggu depan di rumah-Mu ini.
Kami dipersatukan di dalam kasih Tuhan untuk beribadah bersama, memuji memuliakan nama-Mu dan mendapatkan berkat-berkat rohani dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa-doa kami. Biarlah Tuhan menyempurnakan doa-doa ini, seperti Tuhan sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh dan berdoa masing-masing. Ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.